Pertama yang saya ungkapkan pertama-tama ketika saya mengingatkan usia 80 tahun ini adalah cerita ibu. Sebab kalau ibu nyandak jaga baik-baik, belum tentu ada lagu Rabai Rawat. Saudara, Mama membacakan kitab suci kepada saya dari Kejadian sampai Wahyu. Ini kitabnya satu-satunya. Sotua ini kitab toh, tapi isinya tetap baru. Ini perjanjian baru. Yang pertama-tama saya hafal Matius 25 ayat 31. Kalau menurut buku lama ini dua buku lama ini pakai bahasa pembukaan Hatta atau Arakian. Ada di buku ini, saudara-saudara. Dan yang saya hafal dari pertama yaitu tahun 54 ketika Mama bacakan ini buku sampai sekarang saya tidak lupa. Isinya begini: Sabas hai hamba yang baik dan setiawan, atas yang sedikit pun engkau setia, aku akan menetapkan engkau atas hal ihwal yang banyak. Masuklah ke dalam kesukaan Tuanmu. Kita pe Mama tekan baik-baik. Masuklah ke dalam kesukaan Tuanmu. Tadi bahasa yang ada di kitab ini. Saudara, ketika Mama bacakan kitab suci, saat itulah kita mulai merenungkan bagaimana khotbah-khotbah dari pendeta yang naik mimbar. Saya tidak mau ketinggalan masuk gereja. Ya, waktu itu antara lain pendeta Wowiling yang bertugas di Rumong Lansor, pendeta Rumondor masih ada, saudara, ada di Sondar. Beliau yang banyak berkhotbah, lalu saya kutip itu lagu. Selain itu, ketika saya belajar kitab suci, saya belajar juga teori seni. Tahun 54 sampai 56, anak basudara dengan saya, ya, saudara kami On Kumaat, John Kumaat, beliau kuliah di Kurang SGB. Kalau pulang datang pak kita ke rumah, karena On pe Mama, orang panggil Mama Dora, anak pertama dari 12 kakak adik keluarga Yosepus Lumangkun Merentek. Tapi Mama anak ke-6, Mama Dora anak pertama. Kalau dulu itu anak pertama masuk Mama Dora, dia pe adik-adik sangat hormat. Itu budaya lama dulu. On, karena dia tahu dia pe saudara John Mapalie buta, pulang belajar di Kuranga SGB, dia kasih kita teori musik. Buku yang dia contoh terus dan kasih pandangan, ini buku rohani. Ini buku rohani lama, saudara. Ada di sini itu, hormat bagi Allah Bapa, nomor 2 dari buku ini. Dan hormat bagi Allah Bapa, salah satu On kasih ajar bagi kita. Sampai ragam.
Nah, buku ini solisasi ada, balonot ada, so tersusun sama. Karena itu sekaligus saya belajar balonot dengan solisasinya. Itulah Om. Waktu beberapa tahun saya sudah jaya-jayanya mengarang lagu, ya kita pe mama dapat perlamin. Berapa lama mama Yuliana Lumangkun ada di atas tempat tidur. Kita sendirian di Papada. Kalau saudara saya sendirian. Syukur-syukur waktu mama pimpin saya belajar Alkitab. Ketika ada bahasa Alkitab sabar, mama bilang, John, ingat-ingat tuh kata sabar. Di Alkitab ratusan kata sabar. Ketika ada kata sabar, mama bilang, berhenti baca Alkitab, ingat-ingat ini sabar. Rupanya mama seakan-akan jago ilmu jiwa, kalau bahasa lama Kang Pak Freddy Kondoy, ilmu jiwa. Dia tahu anak yang buta ini kalau tidak sabar, ya. Tapi sebaliknya mama nyatakan kesabarannya, kesetiaannya, saudara-saudara. Itu yang saya mau saksikan. Sebab kalau mamanya tidak sabar, tidak setia, John Mapalie tidak bisa mencapai 80 tahun karena manusianya. Kalau ibu-ibu sekarang bagaimana? Lahir dengan sempurna, tapi tetap dibuang di tanpa sampah. Banyak tuh begitu. Kalau kita pe mama mental seperti dorang, so jelas kita terbunuh halus. Tapi ini sebaliknya, mama angkat di dalam doa mama terdengar suara John Mapalie. Dalam tindakan mama terasa pelukannya, terasa tuntunannya yang tidak pernah berhenti. Apa pula orang buta perlu dituntun. Dari situlah sekarang saya terima rekod muri. Ada 200 lebih judul. Ini tuh buku. Ya. Kalau ini sejarah gereja, kita pe papa ada baca, ya. Tidak ada satu ketinggalan di sini buku gereja. Sejarah dari abad pertama gereja sampai abad 19. Sengaja saya kasih lihat supaya bagaimana sih kalau ini, oh ya, nanti bukunya ini apa? Kalau ini bukunya Nian, ya, yang saya karang selama puluhan tahun, ada di sini semua. Lagu rohani 150 judul, lagu anak-anak 12 judul, lagu nasional, lagu daerah. Ada 200 lebih judul. Maka tahun 2010, tanggal 8 Juni, saya dapat piagam rekod muri. Tapi itu saya saksikan ini
bukan karena John Mapalie dikatakan ahli seni, bukan. Karena Mama. Sebab itu mungkin sampai napas terakhir saya tidak lupa Vin Juliana Lumangkun yang sudah berkorban untuk anaknya yang buta. Sebab itu saat ini terima kasih. Kalau ada banyak ini Lumangkun. Seorang saudara Rumangu, ya, maaf, mantan camat ini, Mama Dora cucu, ada datang, ya, on kumaat selaku anak-anak. Nah, terima kasih sebab ini menguatkan saya. Siapa itu Mama Lumangkun. Waktu Mama meninggal, kita bilang tidak ada mutiara yang terindah Mama sudah berikan selain dari air susu, membacakan kitab suci untuk saya. Untuk itu saudara-saudara, sebagai motivasi saya, pertama bagi anak-anak kami, David, Melan, Sutri, Eva, Heri, cucu, Altriana, Birosang, Altriana dengan Sabah, nama Alkitab. Lalu ini laki-laki, ya, Handel, laki-laki Migrael dengan adiknya, ini dua Mapalie. Nah, semua ini cucu ada 5. Lebih dulu antar pak kita masih umur 3 tahun adalah Altriana. Torang ja pergi di Tomohon, dia tuja antar pak kita. Begitu. Kalau tulis nyanyian Gebi, kalau tulis fragmen atau drama Altriana. Nah, kalau ini suruh menyanyi, dia paling suka kita pekarangan, anak-anak terang. Wah, ini satu itu. Mikael masih suka panggil Pak John. Tiap 5 menit kalau sama-sama dengan kita, dia sebut kita penama. Ini kesukaan besar ketika merayakan hari ulang tahun ke-80. Yang saya tidak bisa bayar. Saya menangis bukan karena buta, tapi saya menangis sebab dalam jiwa ini bertanya terus, Tuhan, kapan aku boleh membalas kasih-Mu? Saya bertanya terus kepada jiwa saya, bagaimana aku boleh memberi untuk negara? Mungkin nyanyian ini salah satu yang menjawab. Tapi sampai sekarang saya merasa saya kecil, nyanda berarti. Sehingga ratusan lagu yang akan dipakai oleh masyarakat, daerah, bahkan gereja, belum berarti tangan ini memberi bagi banyak orang. Tidak berarti. Malah saya masih menerima pemberian banyak orang. Untuk itu saat ini saya yang berhari ulang tahun dan hari ulang tahun keluarga menyampaikan terima kasih kepada orang semua sebab boleh hadir ini.
dari Rumangkun, dari Mapalie, saudara-saudara seiman, ni penatua samas, sekolom ada di sini dan sebagainya, boleh menyaksikan acara ini. Saya tetap memohon ampun kekurangan saya dengan istri, baik kepada anak-anak, baik kepada orang banyak. Hati kami berdua sekarang ingin berdamai, mau berdamai, ya. Hidup berdamai, itulah tujuan saya, tujuan kami berdua sebelum menghembuskan napas terakhir. Saya kira dapat dimengerti toh. Saya berusaha mengampuni banyak orang. Dalam doa kita minta, Tuhan, ajarkan aku memberi ampun banyak orang. Itu tapi doa terus menerus karena saya rasakan betapa indahnya pertolongan Tuhan. Saya baron di jemaat-jemaat, rata-rata hamba-hamba Tuhan gandeng pak kita. Dia tidak peduli ibu-ibu atau siapa, ya. Pemuda-pemuda ini, cewek-cewek, tidak peduli. Dorang gandeng pak kita, naik di panggung atau naik di mimbar. Sudah dapat bilang. Nah, di sini ada Sutri Mapalie di Langsot, dari Langsot, Keis dia punya papa, Keis dia panggil papa juga kita. Orang pergi di Bontang, KKR, Sutri yang berkupar kita, jadi MC dengan nyanyi. Orang di Balikpapan, dia lagi itu MC. Orang di Palu, 8 jemaat 16 hari perkunjungan keluarga sampai malam kedua kesaksian. Sutri yang mendampingi terus pak kita. Orang di Toli-Toli 7 jemaat 14 hari. Ya Pak Yoce Rumangku tahu persis orang dah pergi di dekat lapangan terbang itu, kau bikin KKR di pinggir pantai. Ada 3 jemaat pedalaman. Jemaat kecil, cuma 5 jemaat, 10 jemaat. Pendeta antar turun gunung datang di pantai Iko KKR. Wah, itu dia hebat. Lalu di beberapa tempat. Nah, untuk itu sengaja saya bawa kesaksian ini karena di sini juga ada penulis lagu. Cuma turundungan Tombasian tidak datang. Ini Pak Freddy Kondoy. Ada berapa lagu? Lagu pertama ditulis Pak Freddy juga. Ada hadir, terima kasih. Ini satu kesaksian sekalipun panjang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk seterusnya. Terima kasih.